Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, pada kesempatan ini saya mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dosen banyak salahnya ini ya. Baik, ini topiknya adalah organogenesis. Sebagian mengulang yang kemarin. Ya, jadi organogenesis pada embrio itu organogenesis ya dimulai dari pertama kali adalah pembentukan saraf. Saraf yang kemarin sudah saya jelaskan proses neurulasi, proses pembentukan saraf. Diawali dengan pembentukan bumbung neural. Bumbung itu saluran yang nantinya berkembang menjadi, kalau di depan menjadi otak, kalau di bagian tubuh menjadi medula spinalis atau bahasa Inggrisnya spinal cord. Ya. Setelah proses gastrulasi, ya kemarin ingat ya gastrulasi itu embrio menjadi berapa lapisan embrional? Berapa lapisan embrional? Ada yang tahu? Jadi 3, Prof. Ya, apa saja, Erisa? Ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Kalau sudah ekto, meso, satunya sebaiknya entoderm. Ya, memang ada jurnal yang ngomong endo, tetapi kalau ekto, meso, ento. Ya. Tapi kalau masih dua, ekto dan meso, ekto dan endoderm. Oke. Terima kasih, Erisa. Setiap pembentukan organ atau organogenesis, apapun organnya, bisa organ otak, jantung, tangan, kaki, ginjal, itu selalu melibatkan dua lapisan embrional atau lebih. Bisa 3, bisa 2. Dan antara dua lapisan embrional itu saling mempengaruhi. Jadi ada yang menginduksi, ada yang tugasnya menginduksi, ada yang tugasnya merespon jaringan itu. Ya. Sehingga ada proses induksi timbal balik atau induksi sekuensial. Induksi itu satu menginduksi, satu merangsang, satu merespon. Ya. Itu prinsip dalam organogenesis. Waktu organogenesis tergantung dari organnya. Ada yang terbentuk paling awal, ada yang terbentuk akhir. Contohnya neurulasi. Neurulasi diawali dengan waktu yang paling awal. Ya, yang kemarin. Tetapi itu juga berjalan sampai lahir dan sampai pasca lahir. Contohnya cerebellum, otak kecil, itu terbentuk optimal pesat-pesatnya itu pas saat lahir dan seminggu setelah lahir. Kalau pada hewan coba mencit. Tapi kalau manusia ya sampai sekitar 2 minggu pasca lahir. Pesat-pesatnya baru perkembangan. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan. Ya, oke. Nah ini neurulasi kemarin sudah, neurulasi ada primer, sekunder, pembentukan neural tube, kemudian berkembang, ya. Kemudian ada neural tube berkembang menjadi otak, ya. Dan neural crest menjadi saraf di seluruh bagian tubuh kita. Nah, lanjut, ini, nah, ini contoh bagaimana induksi pembentukan neural tube. Kemarin juga sudah. Jadi ada lempengan ektoderm, bagian embrio yang tempatnya ada di bagian dorsal, ya, itu di bawahnya itu ada notochord namanya. Notochord itu jaringan hasil dari diferensiasi di mesoderm yang bisa merangsang kulit. Ya, kulit ini, ektoderm ini untuk selnya berubah bentuk.
karena berubah bentuk sehingga dia bisa melengkuk. Jadi melekuk seperti ini. Ya. Sehingga istilahnya ectoderm, kemudian neural growth, kemudian neural fork, neural growth, kemudian neural tube. Ini proses membentuk neural tube. Ini neural tube. Nah, tempat gandengan menyatunya ini, sebagian selnya akan lepas. Ya, lepas seperti ini. Nah, ini yang nantinya menjadi calon neural crest, menyebar ke seluruh bagian tubuh. Ya. Neural crest kemarin akan menjadi apa? Siapa tahu? Sistem saraf tepi, Prof. Ya, sistem saraf tepi. Ya. Kalau neural tube menjadi sistem saraf pusat, bisa di otak, bisa di medula spinalis atau spinal cord. Kalau di buku-buku SMA kan ada sumsum tulang belakang ya, bahasanya. Itu tidak benar. Karena sumsum itu adalah di dalam tulang, bone marrow. Kalau neural tube atau medula spinalis atau bahasa Inggrisnya spinal cord itu ditutupi oleh tulang, ya, bukan di dalam tulang tapi dibungkus oleh tulang karena sangat sensitif. Otak dan medula spinalis itu sangat sensitif, sehingga otak juga dibungkus kranium, tulang tengkorak, dan yang di belakang dibungkus oleh tulang belakang atau vertebrae. Bukan bone marrow ya, bukan sumsum tulang, bukan. Ya. Oke. Nah, ini gambaran setelah gastrulasi kan menjadi ectoderm, mesoderm, dan endoderm atau entoderm. Ya, ini sumbernya menulisnya endoderm. Enggak apa-apa, endo atau ento. Ya. Kemudian ini prosesnya kemarin juga sudah, jadi diawali dengan ectoderm, endoderm, mesoderm, kemudian terbentuk beberapa organ internal, ya. Kemudian ada neural tube, neural crest, ya, neural crest berkembang menjadi sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Ya. Ini gambaran bagaimana endoderm sebagian membentuk ada paru, ada tiroid, ada pankreas, ada ginjal, saluran-saluran di ginjal, bukan jaringan ya, tapi saluran-saluran di ginjal, saluran-saluran di pencernaan. Kemudian yang mesoderm jadi otot jantung, otot polos, dan beberapa tubulus di ginjal, ya. Sel darah merah, red blood cell, ya. Otot polos, oh ini tadi otot rangka, dan ectoderm. Ya, ectoderm itu juga banyak sekali berkembangnya. Yang pertama menjadi kulit, ya, kulit. Kemudian otak, saraf, semua saraf berasal dari ectoderm. Kemudian beberapa kelenjar, ya, kelenjar mamai itu dari ectoderm yang melekuk ke dalam. Kemudian lensa mata, kemudian turunan kuku, tanduk, sisik, kemudian rambut. Ya, itu hasil turunan daripada ectoderm. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ini bisa dibaca. Ini saya tunjukin yang contoh proses induksi. Ya, oke. Dalam perkembangan embrio, ketiga lapisan embrio tadi, ya, akan membentuk jaringan khusus dan organ tubuh yang disebut sebagai proses organogenesis. Proses organogenesis pembentukannya diperlukan dua lapisan lembaga yang berinteraksi dalam bentuk rangsangan atau yang disebut sebagai induksi.
Ya. Sehingga ada istilah induktor, dan ini ada salah ketik. Bersifat sebagai induktor salah satunya, dan ada lapisan lembaga lain yang bersifat sebagai responsif atau jaringan yang diinduksi yang harus sensitif, harus merespon. Sehingga ada dua lapisan embrional yang satu menginduksi, satu merespon. Sehingga ada induksi bisa induksi timbal balik, antara contohnya ektoderm dan mesoderm ke entoderm lagi, ada sekuensial, ektoderm ke mesoderm ke endoderm atau entoderm. Ya. Jadi induksi embrionik adalah satu proses perkembangan atau diferensiasi tidak bebas atau terikat. Artinya tidak bebas itu tergantung dari siapa penginduksinya, siapa yang diinduksi, ya, itu akan berkembang atau muncul menjadi organ. Karena harus waktunya juga tertentu, ya, pembentukan organ itu tempatnya tertentu, waktunya tertentu, dalam bahasa ilmiahnya spatiotemporal, ya, tepat waktu dan tepat tempat. Ya. Contoh pembentukan mata terjadi pada kalau pada tikus mulai umur ke-9. Kalau pada saat umur ke-9 hari itu terganggu proses pembentukan matanya, umur ke-11 sudah tidak lagi terbentuk. Jadi sudah ditinggal. Ya, waktunya harus tepat, tempatnya harus tepat. Ya. Kalau penginduksinya di tempat tersebut tidak bekerja, ya matanya tidak terbentuk pada tempat tersebut. Sehingga ada ini, kedua macam jaringan tersebut adalah jaringan induktor atau organisator atau penginduksi, sel jaringan yang memberi rangsang kepada sel jaringan reaktif atau jaringan responsif, ya, untuk bereaksi atau berespon. Jaringan reaktif atau jaringan responsif atau jaringan kompeten adalah sel jaringan yang tanggap terhadap rangsang induktor. Jadi harus tanggap, harus sensitif, ya, supaya dia berkembang. Ya. Ini yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi ada induktor spesifik atau induktor normal atau homogen. Ya. Contohnya induksi primer itu terbentuknya neural tube. Itu salah satu contoh untuk induksi primer. Nah, induksi sekundernya setelah terbentuk neural tube, calon otak, berikutnya organ-organ lain mulai terbentuk. Jadi saya tuliskan, induksi ini disebut sebagai induksi primer yang terjadi sepanjang sumbu anterior posterior pada atap arkenteron. Ya. Ini istilah ini begini. Anterior itu di daerah kepala sampai daerah ekor. Itu neural tube kan terbentuknya sepanjang itu. Di bagian atap arkenteron. Arkenteron itu calon saluran pencernaan. Ya. Sehingga kalau kita tengkurap begitu, posisi tengkurap, otak dan medula spinalis itu di bagian atasnya, di bagian atas daripada atau atap daripada arkenteron, calon saluran pencernaan. Ya. Itu istilah-istilah anterior, posterior. Anterior itu di depan kalau kita berdiri di kepala, posterior kalau kita berdiri di kaki, kalau ventral di bagian dada, dorsal di bagian punggung.
Kalau anjing, kucing kan posisinya berkaki 4, tapi posisinya kan tidak berdiri tegak, jadi membungkuk. Itu anterirnya di daerah kepala, posternya di daerah ekor, ventralnya di bawah, dorsalnya di atas. Kalau kita dorsal di sebelah punggung belakang. Ada beberapa istilah yang berbeda. Ini yang induksi primer tadi, pembentukan neural tube ya. Ini minggu kemarin juga sudah, tapi ini dijelaskan kembali. Jadi ada ectoderm diinduksi oleh notochord menjadi neural float, kemudian neural groove, kemudian ini gambar aslinya ada notochord. Ini di sekitarnya ada namanya mesenchymal, embryonic mesenchymal atau somit. Ya, somite ini yang nantinya sel-selnya itu sebagai calon otot, calon tulang, calon dermis. Ya. Ini di atas neural tube yang terbentuk setelah ada rangsangan notochord. Ini neural tube-nya. Ya. Kalau nggak salah kemarin sudah saya jelaskan ya, somit itu berkembang menjadi 3 calon jaringan, ada dermatom, myotom, sklerotom. Pernah nggak itu? Dermatom, myotom, sklerotom. Barangkali masih ada yang ingat. Kalau dermatom calon apa? Dermatom. Dinda? Elisa mau jawab? Calon dermis, Prof. Calon dermis. Coba saya sambil mengabsen yang lainnya. Alita ada? Ada, Prof. Kalau sklerotom calon apa? Calon rangka. Rangka. Nematerta. Nema masih tidur. Marsha ada? Iya, Prof. Kalau myotom calon apa? Sklerotom calon rangka, dermatom calon kulit, dermis, bukan kulit ya, dermis. Myotom calon nggak ingat? Sekar ada? Ada, Prof. Myotom calon apa? Calon otot, Prof. Oh, terima kasih. Nah, oke lanjut ya. Jadi somit, sebentar. Somit yang ini, ya, ini nanti selnya menyebar seperti pada neural crest ini menyebar. Tapi kalau neural crest berkembang yang menjadi saraf perifer, sebagian menjadi ada melanosit, ada di kelenjar-kelenjar suprarenalis, ya, suprarenalis kelenjar di atas ginjal, ya, itu berkembang banyak kalau neural crest juga. Kemudian induktor tadi jaringan yang menginduksi dan ada jaringan yang responsif. Jaringan yang menginduksi itu memberikan apa? Gitu. Ya. Ternyata setelah beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti diketahui bahwa yang dikirim atau yang menginduksi jaringan responsif itu adalah sejenis protein. Ya, protein. Ya. Karena semua sintesis jaringan hidup itu hampir semuanya adalah protein. Ya. Paling besar. Apakah protein itu dikombin dengan karbohidrat menjadi glikoprotein? Apakah dikombin dengan lemak namanya lipoprotein?
ya. Tapi pada prinsipnya adalah protein. Induksi itu akan berakhir atau proses organogenesis itu akan berakhir apabila organ-organ itu sudah terbentuk. Ya, organ-organ sudah terbentuk itu berakhir. Apakah organ itu sempurna atau belum, itu nanti ada penyempurnaan. Jadi ada proses perkembangan. Kalau sudah bentuknya sudah ada, proses morfogenesis selesai, baru terjadi perkembangan daripada organ. Contoh organ otak itu pada saat lahir, itu cerebellum otak kecil belum berkembang. Makanya Anda pada lihat anak kecil itu ya masih bisa hanya gerak saja, belum bisa tengkurap, belum bisa merangkak. Kemudian seiring dengan perkembangan cerebellum otak kecil dan perkembangan otot, dia mulai berkembang, tumbuh berkembang, bisa bergerak, bisa merangkak, kemudian bisa berdiri, bisa berjalan, kemudian bagian sel saraf yang lainnya mengendalikan kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan, dan seterusnya. Jadi ada proses penyempurnaan, perkembangan. Nah, zat yang diberikan itu ada zat yang disebut sebagai atau dengan jalur diffusible molekul. Jadi, molekul signal atau dalam bentuk protein itu bersifat difusi. Memberikannya bersifat difusi. Difusi artinya melalui membran sel dia langsung bisa masuk atau merespon. Ya. Ada yang sifatnya non-diffusible, itu melalui ekstraseluler matrik. Ya. Molekul signal berada di matrik ekstraseluler dan berikatan dengan sel yang reaktif atau responsif. Ada yang kontak langsung, direct kontak. Ya. Molekul signal masuk ke sel reaktif melalui gap junction. Antara sel satu dan sel lain itu ada namanya gap junction atau saluran. Ada istilah gap junction, ada istilah saluran-saluran yang menghubungkan antara dua sel, tapi sangat kecil. Ya. Plasmodesma istilahnya. Ada gap junction, plasmodesma, ya. Itu yang menghubungkan antar sel. Contoh kalau pada tumbuhan ini ya. Glukosa atau sukrosa, gula itu dibentuk di daun. Tetapi kemudian dari daun dikirimkan ke sel yang lain itu melalui plasmodesma, melalui gap junction. Jadi sel satu dan sel lain itu ada kontak, ada hubungan, ada lubang, walaupun sangat kecil, itu dikirim dari sel satu ke sel yang terus berentetan sampai akhirnya tertimbun ada di batang, ada di buah, ada di umbi. Ya. Tapi terbentuknya glukosa ada di daun karena di situ ada klorofil. Ini contoh kalau pada tanaman ya. Jadi pada sel hewan juga begitu. Ya. Kemudian sifat induksi, ada yang reciprocal induction atau reciprocal induksi, atau induksi timbal balik, ektoderm merangsang mesoderm, mesoderm kembali merangsang ektoderm, atau sequential induksi. Ya. Ini induksi yang menunjukkan bahwa ektoderm merangsang mesoderm, mesoderm merangsang endoderm atau entoderm, dan seterusnya. Atau A merangsang B, B merangsang C. Itu sekuensial. Ini gambaran model transfer induksi, ada yang semacam ini, reciprocal induksi, A menjadi B, B menjadi A, ada yang difusi seperti ini, ada yang membangun melalui gap junction, seperti ini. Nah, bentuk induksi secara umum seperti ini. Kalau setiap induktor itu
akan dikenali oleh reseptor di dalam sel. Reseptor yang pertama kali itu posisinya ada di membran. Ya, reseptor. Nah, setelah reseptor menerima induktor yang dalam bentuk protein tadi, nah ini ada 3 kemungkinan, ya, ada 3 kemungkinan protein signalingnya, ya, proteinnya itu yang dirangsang oleh reseptor itu ada 3 bentuk, ada bentuk kotak, ini diagram ya, ada bentuk kotak, bentuk segitiga, bentuk bulat, beberapa alternatifnya. Nah, masing-masing bentuk ini akan mempengaruhi sel target. Sel targetnya ada contohnya metabolic enzim. Kalau sel targetnya adalah metabolic enzim atau enzim yang bertugas untuk metabolisme, yang terjadi adalah karena ada induksi terjadi adalah perubahan metabolisme. Kalau yang dirangsang adalah protein-protein regulatory gen atau gen regulatory protein, yaitu protein yang mengatur kerja ekspresi daripada gen. Nah, itu yang terjadi adalah perubahan ekspresi gen. Kalau signalingnya itu ya, merubah atau mempengaruhi target organ atau target sel atau target organelnya adalah protein sitoskeletal atau protein sitoskeletal itu karena rangkanya sel ya. Maka yang terjadi adalah perubahan bentuk sel. Atau sehingga kalau terjadi perubahan bentuk sel terjadi pergerakan, movement atau migrasi. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian setelah terjadi induksi primer yang terbentuk neural tube dan otak tadi, baru terbentuk induksi sekunder. Dan berikutnya induksi tersier dan seterusnya. Ya, baru sekunder, sehingga tercepat terjadi. Kalau induksi primernya itu tidak sempurna, otaknya tidak sempurna, kemungkinan induksi sekundernya juga tidak sempurna. Tersiernya juga tidak sempurna. Begitu. Nah, sekarang saya beri contoh yang sekunder, nanti ada pembentukan mata dan pembentukan anggota, tangan, kaki. Ya. 2 itu saja, karena banyak organ-organ, cara mekanismenya juga beda-beda. Ya. Yang pembentukan mata, contohnya, ya. Ini mata, bentuk mata. Mata ada retina, ini retina saraf. Kemudian ada yang berhubungan dengan otak, ini berhubungan dengan ini otak, di sini otak. Ya. Kemudian juga ada ini retina ya. Kemudian ada lensa. Ya. Kemudian ada iris, ada kornea, ya. Ada cairan anterior chamber. Ini juga ada cairan bola mata. Ya, cairannya diproduksi terus. Kalau produksinya berlebihan, penyakitnya namanya adalah glaukom. Glaukom adalah cairan aqueous yang terlalu banyak sehingga menyebabkan tekanan di retina. Nah, sekarang dari masing-masing ini terbentuknya seperti apa? Gitu. Retina ini dari mana? Nah, ini prosesnya. Ya, ini prosesnya. Ini diagram dulu. Ya. Ini bagian kepala embrio ya, yang belum terbentuk. Otaknya dia masih calon otak. Ada calon otak yang sifatnya menonjol. Ini menonjol. Ini kulit kepala. Ya, kulit kepala. Bagian yang menonjol ini merangsang menginduksi kulit kepala. Kulit kepalanya merespon sehingga menjadi sel-selnya berproliferasi. Ya, menjadi lens plakut, calon lensa. Nah, calon lensa ini juga menginduksi
tonjolan otak ini namanya primary optic vesicle atau optic vesicle. Optic vesicle dirangsang oleh lens plakut melekuk ke dalam menjadi seperti ini, ya, menjadi optik cup seperti cangkir. Ya. Tetapi lens plakutnya juga terus berkembang melekuk ke dalam, kemudian juga lepas seperti pembentukan neural tube. Setelah bulat lepas. Sehingga lensanya adalah kumpulan dari ektoderm, dari kulit yang lepas. Posisinya ada di dalam optik cup. Optik cup ini nantinya berubah bentuk menjadi, menyempurnakan menjadi retina tadi. Lensanya juga lepas di dalam bola mata ini. Ya. Lensa ini berasal dari ektoderm, kemudian berdiferensiasi menjadi sel lensanya menjadi transparan dan keras. Oke, bisa paham ya. Nah, ini gambarannya, diagramatiknya juga. Jadi ada optic vesicle, kemudian merangsang kulit kepala, menebal, kulit kepalanya masuk ke dalam, kemudian lepas, kemudian optik cup-nya ini menjadi retina. Ya. Nah, kira-kira urutannya seperti ini. Kalau ektoderm di awal, perkembangan awal tadi dirangsang oleh notochord menjadi neural plate menjadi neural tube, kemudian ada yang melekuk keluar namanya optic vesicle. Optic vesicle merangsang calon lensa, ya, lens ektoderm menjadi lens vesicle. Lens vesicle hanya lensanya menonjol ke dalam. Lens vesicle merangsang optik cup tadi untuk berkembang menjadi retina yang berpigmen, dan retina yang berkembang menjadi saraf retina. Saraf retina merangsang lens vesicle menjadi lensa. Dan lens vesicle juga merangsang calon prospektif corneal epithelium menjadi kornea. Ya, paham ya? Ini gambarannya, skematisnya. Kalau keterangannya ini bisa dibaca, ya. Termasuk juga ini, ya, sama. Ya. Jadi pembentukan organ itu ada kesamaan. Ini pembentukan lensa sama dengan pembentukan neural tube bentuknya, prosesnya. Ya. Oke, sekarang contoh pembentukan vertebrae. Ya, vertebrae. Vertebrae tadi kan tugasnya membungkus medula spinalis. Ya, atau spinal cord, membungkus medula spinalis atau spinal cord. Ya. Tapi terbentuknya dari mana? Ya. Jadi vertebrae, kalau yang tadi sudah saya sebutkan, dari somit berkembang menjadi sklerotom, dari sklerotom berkembang menjadi tulang. Nah, kalau yang posisinya ada di sekitar spinal cord, di sekitar medula spinalis, ya tugasnya membangun tulang pembungkus daripada medula spinalis, atau yang disebut sebagai vertebrae. Nah, vertebrae itu bersekat-sekat. Ya. Kenapa bisa bersekat-sekat? Ya. Kita lihat prosesnya ya. Ya ini. Jadi kenapa vertebrae itu bersekat-sekat? Jadi ada bagian vertebrae itu kalau masih awal, ada bagian arkus, ada bagian sentrum. Ya.
Kalau Anda makan ikan, itu vertebrenya kan jadi potong-potong, dipoklek-poklek gitu, dipotong-potong ya, dipisah-pisahkan. Ini karena antara arkus dan sentrum satu dan yang lainnya ada terpisah. Kenapa terpisah? Siapa yang menginduksi tidak gandeng itu? Ternyata ada yang melakukan eksperimen. Kalau pada masa ini spinal ganglionnya dihilangkan, maka vertebrae bagian arkus ini akan gandeng. Ya. Kalau notochordnya dihilangkan, ya, notochord yang pertama kan yang merangsang pembentukan neural tube. Notochordnya dihilangkan, maka sentrumnya akan gandeng. Ya, kalau gandeng kan tidak bisa gerak ya vertebrenya, punggungnya tetap lurus. Kalau spinal ganglianya dihilangkan dan juga notochordnya dihilangkan, maka semua di bagian baik arkus maupun sentrum gandeng. Sehingga vertebrenya adalah tidak bersekat-sekat, tidak potong-potong, langsung gandeng. Ya. Itu yang terjadi. Ya, ini eksperimen embriologi eksperimental nih. Ini salah satu contoh pembentukan vertebrae. Sekarang pembentukan, ini gambaran somit, sel-selnya membungkus medula spinalis dan notochord, ya, sehingga terbentuk sel-selnya mengumpul di bagian tertentu, nantinya akan membentuk vertebrae. Ya. Sekarang pembentukan kuncup anggota. Ini kuncup anggota ini lebih gampang dipahami. Kuncup anggota selalu muncul pada tempat yang sama. Ya. Kalau tangan di bagian daerah torak, kalau kaki di bagian daerah sakralis. Ya. Jadi tempat-tempat ini adalah sudah sel-sel di darah ini sudah mengandung protein yang terekspresi nantinya mengendalikan perkembangan tangan atau anggota. Jadi komponen-komponen perkembangan kuncup anggota lim ini anggota, limbat kuncup anggota ya, diawali dengan limfid dan limbat. Ya. Ini petanya limfid tadi yang ini. Ya. Limbatnya adalah kuncup. Ya. Kemudian tumbuh. Pada saat tumbuh itu ada namanya apical ectodermal rate (AER). Ini ektoderm. Ya. Kemudian ada bagian mesoderm dari kuncup anggota. Ektoderm dan mesoderm ini yang saling induksi, saling menginduksi. Nah, di antara ektoderm mesoderm itu yang menginduksi apa? Ada bahan protein yang namanya morphogenetic signaling, ya, yang melakukan proses saling merangsang. Nah, kemudian perkembangan dari jaringan kuncup anggota ada skeleton, rangka yang berasal dari sklerotum tadi, muskulatur, otot yang berasal dari myotum, innervation yang berasal dari neural crest, vaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah yang berasal dari endoderm atau entoderm. Ya. Jadi pembentukan rangka, otot, saraf, dan pembuluh. Setiap organ yang terbentuk itu selalu terbentuk ini, ya. Ada pembuluh darah, ada saraf. Ya. Kalau pembuluh darah dihilangkan, ya organ tidak tumbuh. Ya, contohnya tumor kanker itu sekarang obat-obatnya adalah ditekan melalui tidak terbentuknya pembuluh darah.
atau proses angiogenesisnya dihentikan. Sebentar, sampai ini ada yang tanya enggak? Khawatirnya kadung lanjut membingungkan. Ntar saya tanya kalau gitu. Ya. Bagian dari lensa tadi terbentuk dari apa? Yesi. Yesi ada? Iya, Prof. Dari apa? Lensa tadi terbentuk dari bagian apa? Dari lapisan embrional apa? Nggak ingat? Apa? Yusrina? Ectoderm, Prof. Ya, ektoderm. Kalau retina, retina berasal dari apa? Dewi F. Dewi F itu siapa? Dewi ada? Masih tidur? Kurang tahu, Prof. Nggak tahu, oke. Gina. Retina tadi berasal dari apa? Atau lapisan embrional apa? Gina ada? Kurang tahu, Prof. Ada yang tahu? Erisa tahu biasanya. Erisa apa? Dari lapisan optik cup, Prof. Dari optik cup, ya, itu dari otak. Juga sebetulnya di otak juga berasal dari ektoderm. Ya, jadi bagian optik cup atau pertama optik vesicle menjadi optik cup, kemudian berkembang menjadi retina. Ya, makasih Erisan. Oke, saya lanjut ini ya, lanjut pembentukan anggota. Jadi ingat, bagian daerah yang nantinya calon kuncup anggota itu susunannya di dalam ada sel mesoderm, ya, mesodermal cell, ini berasal dari mesoderm, dan ada kulit yang dari ektoderm. Kulit dan mesoderm, ekto dan mesoderm saling menginduksi, ya, saling menginduksi. Mesoderm menginduksi kulit menjadi apical ectoderm rate atau AER, ya, dan AER akan menginduksi mesoderm untuk membelah terus, untuk berproliferasi. Istilah membelah itu berproliferasi, ya, tumbuh sehingga terbentuk benjolan. Ya, benjolan ini yang disebut sebagai limb bud. Nah, jadi line bud, bukan limbat, ya, line bud, ya, kuncup anggota. Ya. Nah, sel mesoderm supaya berproliferasi terus, supaya selnya membelah terus, ya, itu ada yang merangsang juga, ada gennya, ya, ada gennya, ada proteinnya, ya, yang namanya fibroblast growth factor atau FGF singkatannya. Ini kuncupnya. Nah, di bagian kuncup mesoderm ini, sel-selnya nanti kan kalau kuncup seperti ini, kan nanti ada tulang, ada otot, ada saraf, ada pembuluh darah. Sehingga ada bagian-bagian sel yang berasal dari sumit, membangun dermatom, myotom, sklerotom tadi, ada bagian dari neural crest, saraf, ya, juga ada bagian dari saraf ini, ya. Juga ada bagian dari pembuluh darah, membangun pembuluh darah di sini. Ya. Ini beberapa endotel yang bercabang ke kuncup anggota. Sehingga dengan adanya saraf, pembuluh darah, otot, calon rangka, kuncup anggota ini akan terus tumbuh. Nah, yang utama adalah ada mesoderm, ada ektoderm. Ektodermnya karena sudah menebal disebut menjadi apical ectoderm rate atau pematang
kuncup ektoderm. Ya. Nah, ini tadi yang myoblast dari somit, pigment cell atau sel swan berasal dari neural crest, akson ya, yang menginervasi kuncup anggota, ada kemudian pembentukan calon pembuluh darah namanya angioblast. Ya. Proses pembentukan pembuluh darah namanya angiogenesis. Ya, angiogenesis proses pembentukan pembuluh darah. Ya. Arini, ada Arini? Arini ada? Masih tidur? Arini? Arini tidur? Faiza Nurhalisa. Ada? Masih tidur juga? Ini banyak yang masih tidur ternyata. Andita? Ada? Andita masih tidur juga, ini saya catat soalnya. Nema? Nema ada? Masih tidur? Ulfa? Kok banyak yang masih tidur nih? Gina? Ya, Pak. Gina, tadi yang terakhir tadi saya akan menjelaskan mengenai, sampai lupa saya, pembentukan kuncup anggota kan, ya. Proses pembentukan pembuluh darah tadi namanya apa? Barusan? Angiogenesis, Pak. Angiogenesis. Terima kasih, Gina. Yang lainnya saya catat loh ya ini, yang tidak merespon ini, yang masih tidur-tidur itu. Sofiana ada? Ada, Prof. Ada, oke. Yesi? Yesi, ada Yesi? Masih tidur juga? Ada, Prof. Ada. Oke, lanjut ya. Ada, Prof. Ya, ada pertanyaan? Enggak. Ini lanjut, saya lanjut. Nah, kuncup anggota itu kalau dibesarkan, dilihat dengan mikroskop elektron, seperti ini. Jadi ada pematangnya, ada ektoderm yang berkembang menjadi yang namanya apical ectoderm rib, atau AER. Ya, ingat ya, AER. Di dalam kuncup ini, di dalamnya ada mesoderm. Ya. Jadi antara AER dan mesoderm, sel di dalamnya itu saling menginduksi, saling mempengaruhi sehingga dia akan bisa tumbuh. Kalau salah satu rusak, kuncup anggota itu tidak bisa tumbuh. Ya, contohnya AR ini cuil gitu, kerowok karena pengaruh zat. Maka pembentukan kuncup anggotanya juga terjadi kerusakan, terjadi ketidaknormalan. Contohnya jarinya tidak terbentuk, kemudian lengan ujung tangannya tidak terbentuk, atau tangannya menjadi pendek, itu karena kerusakan di bagian AER atau di bagian mesoderm. Karena antara AER dan mesoderm terus melakukan timbal balik, melakukan induksi timbal balik. Ya. Ini gambaran kalau dilihat di mikroskop elektron, ini AER-nya, kuncup AER ini mesodermnya. Jadi antara mesoderm dan AER itu saling menginduksi. Ini juga, ini AER-nya kan kelihatan, ya, pematangnya.
Karena ada riset yang pematangnya itu dikorek-korek, dilukai. Ya, dilukai akhirnya terjadi proses pemulihan, recovery yang berlebihan. Ujung-ujungnya jarinya menjadi lebih dari 5. Ada kalau kerusakan menjadi parah, jarinya menjadi berkurang. Kalau hilang sama sekali tidak tumbuh. Oke. Jadi yang mengawali adalah mesoderm supaya bisa berproliferasi, tumbuh adalah fibroblast growth factor 8. Nah, ini lainnya Anda bisa baca. Yang perlu saya sampaikan, kenapa bentuk jari itu tidak bisa terpisah satu sama lain. Kalau jarinya bebek, angsa, itu kan membangun ada lapisan ya, membran antar jari untuk berenang. Kalau pada manusia, pada yang lainnya itu adalah jarinya, antar jarinya tidak ada membran. Nah, itu karena terjadi jaringan antar jari itu terjadi apoptosis namanya, apoptosis fisiologi, sel-selnya mati sehingga terbentuk jari. Ya. Oke, bisa paham ya apoptosis? Ingat apa apoptosis? Kematian sel secara fisiologis. Ya. Dalam proses perkembangan organ itu ada banyak apoptosis. Ya, nah ini gambaran kalau tadi kuncup anggota itu bulat, kemudian berkembang seperti ini antar jari interdigital ini akan mengalami apoptosis sehingga terbentuk jari. Tadi yang mengawali kan mengawali sel mesoderm untuk membelah itu kan atau proliferasi adalah fibroblast growth factor. Atau awalnya fibroblast growth factor 8. Kalau fibroblast growth factor 8 itu ditambahkan posisinya ditempelkan di dalam kulit yang lain, yang bukan di tempat lain bat, maka dia juga akan merangsang munculnya anggota. Ya. Ini gambaran kalau FGF itu ditransplantasikan ya, di jaringan di sekitar tangan yang kuncup anggota yang pertama, ini akan membentuk kuncup anggota atau anggota ekstra tambahan. Jadi anggota tambahan. Ya. Jadi itu kekuatan daripada fibroblast growth factor. Kalau diletakkan di punggungnya gitu ya punggungnya akan muncul anggota. Ya. Nah, pada saat ditempatkan, ditempelkan FGF8 tadi, ditempelkan di dekat kuncup yang pertama sehingga muncul 2 AER. Ya, AER-nya menjadi double. Ya. Ekstra AER namanya. Oke, AER kalau dari samping seperti ini. AER-nya. Bagaimana pertumbuhan kuncup anggota itu bisa berkembang dari bagian yang menempel pada tubuh kita, proksimal, dan yang ke ujung distal, ya, bagian proksimal dan distal, itu karena sekuensial atau induksinya terus berlanjut. Jadi induksi ektoderm dan mesoderm terus berjalan. Jadi fibroblast growth factor ini dianggap sebagai protein yang bertanggung jawab munculnya AER dan berikutnya bertanggung jawab pada perkembangan sumbu proksimal distal dari bagian yang menempel tubuh ke bagian ujung atau jari.
FGF8 juga disekresi oleh ektoderm dan berikutnya menginduksi sel mesenkim untuk berproliferasi terus, selnya membelah terus, ya, dan mengaktifkan gen SHH, namanya sonic hedgehog, ya. Ini di bagian posterior dari kuncup anggota untuk mensekresi FGF4. Ya. Selain FGF4 juga mensintesis FGF2. Ya, ada FGF4, FGF2, ada FGF8. Ingat ya, FGF8, FGF4, FGF2, dan satu lagi yang penting adalah gen sonic SHH atau sonic hedgehog. Ya. Salma, ada Salma? Ada, Prof. Salma, gen yang bertanggung jawab pada perkembangan anggota tadi apa namanya? Gen FGF8, Prof. FGF8 apalagi? FGF8 ada lagi apa? Gen Ya, terus SHH. SHH sonic hedgehog. Faisa sudah bangun? Faisa Nurhalisa tetap belum bangun. Gina sudah bangun? Oke, minggu depan saya masih ada kesempatan kuliah lagi. Minggu depan kan online lagi ya. Saya online terus ya. Ini kalau saya panggili nggak merespon, artinya tidak masuk. Nah, itu ya, ingat ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya, biar nggak lupa nanti. Nah, ini model awal perkembangan daripada kuncup anggota. Ini bacanya adalah ini ada state 15, tahap awal, tahap state 15, tahap state 16. Ya. State itu hampir sama dengan umur kehamilan. Ya. Tapi state 15 ini posisinya pada umur kehamilan ke sekitar 9 hari. State ke-9, ke-16, 9,5 hari, sekitar begitu. Dan 15, 16, 17, 18. Jadi pada saat awal perkembangan, mesoderm ini ada mesoderm, ini somate itu 13, 14, 15. Karena balok-balok ada urutannya. Ya. Jadi darah mesoderm ini, ya, ini memproduksi FGF8, adanya FGF8 sebetulnya bukan memproduksi dia, ya, tapi produksi FGF8 merangsang mesoderm untuk menginduksi ektoderm. Ini kulit ektoderm. Ektoderm ini akan menebal, yang disebut sebagai apical ectoderm rate atau AER. AER akan menginduksi mesoderm kembali untuk berproliferasi, dan mempertahankan keberadaan FGF8. Ya. FGF8 terus merangsang AER merangsang mesoderm, juga merangsang munculnya FGF4. Ini FGF4. Ya. Menginduksi FGF4 juga memproduksi sehingga dia juga merangsang sonic hedgehog. Ya. SHH ini untuk juga aktif, ya, mengaktifkan FGF8 dan FGF4. Berikutnya ada FGF2.
Jadi antara mesoderm, FGF8, FGF4, ada FGF2, dan sonic hedgehog ini tentunya juga keberadaan AER. Ya. Ini sangat menentukan perkembangan daripada kuncup anggota. Kalau di antara gen itu dihilangkan, itu namanya knockout gen, dihilangkan, kuncup anggota tidak berkembang, tidak tumbuh. Ya. Ini keterangannya. Ya. Jadi FGF8 disekresi oleh sel mesoderm, ya, atau namanya mesoderm intermediate, dan atau radial fringe, ya, dari tepi ektoderm merangsang sintesis FGF8 di bagian ektoderm luar atau permukaan. Ya. Ini posisinya pada sumit nomor 16, mulai tampak ada batasnya anterior posterior. Kemudian FGF8 yang diproduksi ektoderm menginduksi proliferasi sel mesenkim atau sel mesoderm dan menginduksi ekspresi gen sonic hedgehog di daerah posterior. Posterior itu yang berdekatan dengan tubuh, ya, dari kuncup anggota. Oke. Nah, SHH atau sonic hedgehog menginduksi FGF4 di bagian posterior. Di bagian ektoderm juga memproduksi FGF2, namun masih diduga sebagai akibat dari induksi FGF8 yang dihasilkan dari mesoderm mesonefrik. Mesoderm mesonefrik itu calon pembuluh-pembuluh ginjal, namanya mesonefrik. Kalau mesonefros itu ginjal kita pada masa embrional. Ya. Ada pronefros, mesonefros, dan metanefros. Kita itu mempunyai ginjal tipe metanefros. Tapi di embrio kita masih menjadi mesonefros. Itu tipe-tipe ginjal. Nah, ini gambaran yang eksperimental yang unik. Ya, unik. Ya. Kalau kuncup anggota tadi AER-nya dihilangkan, maka anggotanya tidak tumbuh, hanya tumbuh sampai pada lengan atas. Ya. Karena pada masa kuncup awal ini programnya hanya sampai lengan atas. Kalau mesodermnya dihilangkan, kalau ini ektoderm, kalau mesodermnya dihilangkan, kuncup anggotanya juga tumbuh hanya sampai lengan atas. Ya. Dengan atas. Kalau ditambah dengan AER, ya, AER-nya ditransplantasikan di kuncup anggota tambahan, di kuncup anggota, ya, ekstra AER-nya double, anggotanya yang tumbuh juga menjadi double. Ya, kalau pada ayam ada sayap yang bercabang. Unik lagi, kalau mesodermnya, ini kan kuncup anggota depan yang calon sayap. Tapi mesodermnya diganti mesoderm kuncup anggota belakang, kuncup anggota calon kaki. Mesodermnya diambil, ditransplantasikan di bawah ektoderm dari kuncup anggota sayap ini. Nah, yang terjadi adalah sayap tumbuh sampai ke lengan atas, tetapi lengan berikutnya adalah lengan kaki atau cakar. Oke, ini menandakan bahwa pertumbuhan kuncup anggota itu hasil induksi timbal balik antara ektoderm dan mesoderm. Kalau dihilangkan salah satu tidak tumbuh, kalau diganti atau ditambahkan ya akan terjadi kelainan. Makanya banyak kelainan-kelainan yang muncul akibat bahan yang sifatnya toksik, itu mengakibatkan
anggotanya juga tidak normal. Ya. Bisa paham ya? Ada pertanyaan kira-kira? Sahla ada, Sahla. Ada, Pak. Kalau ektodermnya dihilangkan atau AER-nya dihilangkan, apa yang terjadi kuncup anggotanya? Barusan saya sampaikan. Apa yang terjadi? Salah. Gambarnya masih ada. Nah, itu gambarnya bisa dilihat. Kalau ektodermnya dihilangkan, kuncup anggotanya berkembang jadi apa? Salah bisa lihat PPT-nya? Salah. Bisa dengar suara saya? Kok tidak merespon? Salah. Sampai lengan atas, Pak. Ya, sampai lengan atas. Hari ini ada. Hari ini ya. Nggak bisa bersuara ya. Sudah dibuka sebetulnya. Suaranya nggak bisa keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Ini gangguan teknis kalau hari ini. Yang penting ada respon. Ya. Yesi ada. Yesi. Ada, Prof. Yesi, kalau AER-nya ditambah, apa yang terjadi pada perkembangan anggota berikutnya? Tumbuh ini sayapnya bercabang. Oke, sayapnya bercabang. Fatima ada, makasih Yesi. Fatima? Prof. Oke. Sekarang kalau mesodermnya diganti, itu tadi kuncup anggota depan, mesodermnya diganti menjadi oleh mesoderm dari kuncup anggota kaki. Apa yang terjadi? Jadinya double tapi beda anggota, Prof. Jadi ada sayap dan kaki. Sayap dan dilanjutkan dengan kaki. Oke, sayap dan dilanjutkan dengan kaki. Oke, makasih. Yesi. Nah, ini keterangannya ya. Jadi kalau AIR dihilangkan mengakibatkan perkembangan berhenti, ditambah AIR terbentuk double anggota, mesoderm diganti, hindlimb itu adalah kuncup anggota kaki. Ya, ini akan tumbuh kaki pada ujung sayap. Ya. Dan kalau mesoderm dihilangkan juga sama dengan kondisinya kalau ektoderm dihilangkan. Ya. Oke, ini waktunya, ini memang saya percepat. Waktunya masih ada sekarang untuk beberapa pertanyaan. Ya. Andita. Hadir, Prof. Hadir. Andita, ektoderm dan mesoderm itu mana yang penting? Ektoderm atau mesoderm? Pertanyaannya dirubah sekarang. Mana yang penting, ektoderm atau mesoderm? Ektoderm, Prof. Dua-duanya ya. Jadi ektoderm saja tidak bisa, mesoderm saja tidak. Jadi keduanya, ektoderm dan mesoderm. Ya, oke. Sofia,
Ya, Prof. Coba ada. Komponen yang menyusun kuncup anggota tumbuh supaya bisa tumbuh sempurna, apa saja komponennya? Komponennya sekarang. Kalau salah satu saja kan nggak bisa. Itu komponennya apa saja supaya bisa tumbuh sempurna. Ada yang tahu? AER dan mesoderm bukan, Prof? Ya, AIR, mesoderm, apalagi? Itu yang utama adalah AIR dan mesoderm, utama. Tapi ada pendukung lain-lainnya. Bisa dilihat, bisa baca PPT-nya? Ada exo, Ektoderm, mesoderm, apalagi? Di PPT itu? Harus ada tumbuh, supaya kuncup anggota tumbuh terus. Ada apa ini? skeleton. Skeleton itu apa? Rangka kan? Ini dari sklerotom, ada pembentukan otot, pembentukan saraf, ada pembuluh darah. Oke. Agung Budi Dharma ya ini. Agung? Ada Agung? Tidur? Agung tidur? Saya catat deh ya. Iya, Pak. Yang merangsang ektoderm supaya berkembang menjadi neural tube apa? Yang merangsang? Berkali-kali saya sampaikan itu. Saya nggak tahu lah. Itu pasti keluar yang seperti itu. Pasti keluar. Itu di PowerPoint. Bisa lihat PowerPoint? Bisa, Pak. Apa yang merangsang tumbuhnya neural tube, yang merangsang ektoderm untuk tumbuh menjadi neural tube? Apa yang merangsang? Yang menginduksi? Tadi nggak mendengarkan? Apa tadi masih tidur? Ya apa? Notochord mungkin, Pak. Notochord. Ya, notochord itu perkembangan dari bagian mesoderm. Ya. Neural tube akhirnya berkembang menjadi apa? Agung. Neural tube berkembang menjadi bisa nggak tahu. Beberapa kali saya jelaskan, neural tube berkembang menjadi Sistem saraf pusat. sistem saraf pusat. Nah, oke. Sekarang Cynthia. Ada Cynthia? Oke, ada ya. Cynthia, di PPT ini kan ada gambar
Ya. Yang lensa mata itu berasal dari apa? Cynthia. Optika, Dok. Prof. Dari suaranya kecil. Vesikel optika Lensa atau ektoderm. ektoderm dari kulit kepala yang melekuk ke dalam. Kalau retina berasal dari Itikap, Dok. oke, optik cup ya, dari tonjolan otak, tonjolan calon otak. Ya. Jadi calon otak menonjol. Sofia. Ada Ya, Prof. Oke, sebentar. Ini ya. Bahan yang digunakan untuk menginduksi jaringan lain untuk tumbuh itu kan tadi ada 3. Apa saja 3 itu yang Anda ingat, Sofia? Ini PPT-nya kan saya tampilkan ya. Ingat? Ini mungkin bisa bantu. Sofia, dibaca aja sudah. Apa saja itu? Dibaca aja, Sofia. Ada 3 itu apa saja? Divisible molekul, Apalagi? non-divisible extracellular matrix, sama direct contact. Oke, itu pada prinsipnya yang diberikan itu adalah protein. Nah, protein-protein itu diberikan secara seperti itu. Nah. Zevriska. Ada? Iya, Prof. Ada, Prof. Ya, Zevriska. Namanya si Angel ya, Zevriska. Panggilannya apa ini, Zevriska? Zev, Prof. Zev. Ya. Zev. Supaya bisa terjadi induksi, supaya bisa terjadi tumbuh menjadi organ, kan ada jaringan. Satu adalah induktor, satunya adalah jaringan responsif. Ya. Beri contoh jaringan induktor dan jaringan responsif. Contohnya apa? Contoh pembentukan anggota, jaringan induktornya apa, jaringan responsifnya apa, atau mata, atau otak, silakan. Ya. Apa? Itu bisa dilihat. Oke, contohnya. Contohnya ini, mata. Jaringan induktornya apa, jaringan responsifnya yang apa. Itu yang paling gampang yang barusan diterangkan. Jadi ini. Ya. Apa? Zev. Kalau pembentukan anggota harus ada apa? Zev. Zev, dengar suara saya? Iya, Prof.
Ada jaringan apa? Untuk anggota yang penting, jaringan ada 2, apa saja, apa dan apa? Ayo. Nanti nggak bisa lulus tuh ujian nggak tahu. Gini. Air dan mesoderm, Prof. Ya, ektoderm atau apical ektoderm rate dan mesoderm itu yang penting. Tapi kalau pembentukan otak beda lagi. Ini contoh pembentukan otak harus ada apa? Z. Yang mengawali. Ada komponen, 2 komponen. Yang utama adalah Notochord dan ya betul Chef. Notochord dan apa itu satunya? Yang berkembang menjadi neural tube atau neural cord, neural groove. Apa? Yasmin, ada Yasmin? Ada, Pak. Ada. Oh, Yasminnya gambarnya kok 2? Sama itu. Yang gambar mobil sama apa Yasminnya 2 ya? Satu nomor 105, satunya 082. Oh, ada 2 berarti. Oke, Yasmin yang 082. Ya. Turunan daripada ektoderm apa saja? Yasmin 082. Nanti Yasmin 105. Yasmin 082 dulu. Apa turunan daripada ektoderm? Itu ada di PPT, dibaca aja. Ya. Saraf otak, Pak. Apalagi? Sama melanosit, epidermis. Nah, apalagi? Melanosit. Melanosit. Apalagi? Yasmin yang 105. Ada Yasmin 105 yang gambarnya mobil. Ada, Pak. Ada. Apa saja yang turunan daripada mesoderm? Gampang untuk mesoderm. Apa? Dibaca saja. Kelamaan. Bisa lihat PPT enggak? Yasmin. Cardiac muscle, skeletal muscle, smooth muscle. Oke. Itu semua dipelajari loh ya. Nanti ujian ya semacam itu, UAS. Semua materi mata kuliah saya semua masuk UAS. Minggu depan juga masih online. Semua kuliah saya online. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah pagi ini saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.